Kami. Apa? Masalah? Ada masalah? Syarat ya? Dari mana dia dong? Sudah lewat ya? Salah ya di meja kan Pak. Orang media Pak, biar suara dengar. Ada keluhan. Enggak, tugas ada keluhan. Betul lah. Makan dapat? Sampai jam berapa? Kalau yang suhu tetap kayak. Yang dari Pekanbaru ada nggak? Bukan, cuma surat meeting yang tak ada sekarang Pak semuanya. Rasanya itu lah tadi kan kalau meetingnya kan kalau ini disuruh meeting kan di sini jangannya dari mana? Lagi gitu kan. dari Pekanbaru apa? Surabaya tugas ke? Tujuan kemarin apa dia? Lokal ya. Tapi nanti tengok pulang lagi kan dia. Belum kan kita Oh iya, pasti tengok nanti dilaporkan kalau dia nggak pulang dilaporkan. Kalau dia pulang, KTP-nya itu ditaruh taruh aja ya harusnya. taruh aja dulu biar ini. Kalau dia cuma melintas satu hari ini, tahan lah kan ya. Ya, nanti ditunggu buat tempat itu ya. KTP itu ya. Pulang ambil. Baru ada. ini tadi yang dari itu belum diperiksa tadi Pak, maka ditahan di sini. Apa tuh? Cuma keluar mau keluar lagi. Tak mau diperiksa, maka ditahan di sini. Apa salah kamu? Yang meriksa kan di sini. Mana dia? Di mobil lah, bapak saja. Di mana orangnya? Saya tadi Pak Polisi datang ini, itu bapak tuh belum mau diperiksa, katanya belum datang dia. Tidak mau keluar dia tadi. Apa badannya dulu nah, mungkin masih panas kan. Belum ada. Itu di stand mekan praktis. Mobil lokal ya. Lokal. Untuk media loh Pak. Suara bapak terekam tuh Pak. Kalau yang itu minta tuh mau minta tolong. Ini apa? YouTube. Bantuan tadi. HP ya, dia kono HP. Udah bang, dekat bang. Tiga 6.
Bre, sabun mana? Ini sabun. Dika jangan siap nak arah ya. Pokoknya satu hari di posko pendamaran ini 4 orang. Oh boleh pak? Foto. Kapolres Kejari termasuk juga para Pak Sekda, dinas instansi yang terkait meninjau posko penyekatan di daerah Pendamaran dan sekitarnya. Kami mau ke Batu. Juga kita melakukan wawancara dengan petugas. Ada masalah atau tidak? Ini perlu kita pertanyakan para petugas. Karena mereka yang lebih tahu, mereka yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Ya, semua orang masuk dicatat. Ya. Yang kedua, tadi Pak Kapolres sudah menyampaikan seperti ada buah tangan lah, tanda kasih sayang, tanda ingat kepada para petugas kita. Karena mereka itu kan siang dan malam dalam bentuk buah-buahan mungkin untuk buka bersama di sini. Saya pribadi apresiasi lah. Ya, mudah-mudahan ini berkelanjutan terus. Motivasi kepada teman-teman kita yang bertugas. Ini mulai hari ini diberlakukan penyekatan tak boleh mudik. Terkecuali mobil-mobil barang untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Itu dipersilakan. Di Riau, Indonesia, semuanya hari ini diberlakukan untuk larangan mudik. Semua jalur-jalur perbatasan sudah di-cut habis oleh tim, oleh petugas. Saya minta kepada petugas kita, ya, ikhlaskan saja pengabdian kita terhadap menjaga keselamatan masyarakat kita. Pertama sekali penanganan COVID yang sampai hari ini belum berakhir. Kita tetap harus waspada. Yang kedua, ini persoalan dilarang mudik. Ya. Yang ketiga, mungkin tadi kita sudah rapat membicarakan sedetail-detailnya persiapan Lebaran, ya, COVID. Sekaligus itu bicarakan sholat itu seperti apa aja yang diperboleh, apa saja yang tidak, semuanya dibicarakan di situ. Ya, mudah-mudahan dengan kerja kami kemari melihat secara langsung di posko penyekatan ini akan memberikan motivasi lah kepada teman-teman kita, TNI Polri, juga dinas yang terkait tanpa lelah, tulus ikhlas menjaga rokan hilir yang lebih baik lagi. Ya, hari ini saya mendapat laporan untuk Bangko saja lah ya, untuk Bangko saja ini sudah mencapai angka 12 orang, 19 orang. Hanya dalam tempo 4 jam. Pagi tadi belum apa-apa. Tadi jam 8, jam 9 kita sudah dapat laporan. Sudah 19 orang. Baru 30. Ya, nah, jadi ini harus waspada lah. Teman-teman dari media massa ini terus mengumandangkan, menggelorakan, menginformasikan kepada masyarakat. Patuhilah protokol kesehatan itu. Manfaatkanlah itu, gunakanlah itu. Jangan kita, mentang-mentang badan kita sehat, kita menganggap kita tidak terkena, ya jangan seperti itu. Kita harus waspada. Ya, berlalu COVID-19 dan juga permasalahan-permasalahan yang lainnya. Memang Riau sampai hari ini sudah nomor 2 dari 34 provinsi di Indonesia. Riau nomor 2. Coba bayangkan. Riau itu apa? Ada Rokan Hilir, ada Dumai, ada Bengkalis, ada Rokan Hulu, ya, ada Meranti, ada Siak. 12 kabupaten kota bergabung di situ.
Ya. Nomor 2 di Indonesia. Renungkan itu, bayangkan itu. Gimana caranya? Ya, makanya pemerintah melarang orang untuk mudik. Ya, ini salah satu menghambat ya, COVID-19. Saya pikir itu. Jadi hari ini mulai berlaku tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei. Kita akan melakukan pengetatan untuk kendaraan-kendaraan yang rencana akan memudik. Jadi ada kendaraan tertentu yang diperbolehkan. Di antara lain membawa sembako, membawa orang sakit kan, ataupun hamil mau melahirkan, atau sedang berdinas dan ditujukan surat dinas dan mempunyai surat keterangan sehatnya. Kemudian kita sudah dalam rangka operasi ini kita juga sudah masuki operasi ketupat Lanca Kuning tahun 2021. Kita punya 3 pos penyekatan, 3 pos pelayanan dan 2 pos pengamanan. 3 pos penyekatan ini berada di Bagan Batu, pintu masuk dan pintu keluar di sana antar provinsi. Yang kedua adalah penyekatan di pintu masuk Kota Bagan Cipapi. Sedangkan pos pelayanannya kita ada 3. Yang pertama adalah di perbatasan Rantau Bais, ya, perbatasan antara Bengkalis, Dumai dan Kabupaten Rohil. Kemudian di Bagan Batu juga. Selanjutnya ada pos pelayanan di dalam Mall Susuya Bagan Batu untuk memantau dan berkoordinasi agar jumlah pengunjung mendekati hari raya ini biasanya manajemen biar tidak terjadi kerumunan di sana. Kemudian ada pos pengamanan, yaitu pos pengamanan di Pelabuhan Bagan Cipapi dan di Pelabuhan Paripasa. Biasanya hari H-3 itu intensitas kendaraan arus masuk keluar itu kan tinggi, dan kira-kira dari laporan di posko-posko perbatasan itu apakah ada penambahan atau pengurangan dan setelah ada himbauan seperti ini? Ini hari pertama kita melakukan pengetatan ya. Kemarin dari tanggal 22 sampai tanggal 5 itu pra pengetatan. Tanggal 6 sampai tanggal 17 itu pengetatan, 17 Mei. Pagi tadi terpantau sunyi ya di perbatasan antara Sumatera Utara dengan Rohil atau dengan Riau. Ya itu terpantau sunyi. Mudah-mudahan ini benar apakah memang masyarakat disiplin benar dan mematuhi ajakan dari pemerintah untuk tidak melakukan mudik, atau mereka mungkin lewat jalan-jalan tikus. Ya, ini akan kita tutup terus. Apabila ada, langsung kita suruh balik kanan. Dan apabila bandel, bisa kita isolasi, maupun bisa kita lakukan tindak pidana ringan karena melawan petugas. Sejauh ini dan ada berapa kendaraan yang diputar balik? Dari tanggal 22 kemarin sampai dengan tanggal 5, hampir sekitar 600-an. 600-an baik kendaraan angkutan umum maupun kendaraan pribadi yang kita putar balik. Menyikapi adanya larangan bukber itu gimana, Dan? Ya, kita akan melakukan kegiatan terus. Setiap malam kita melaksanakan operasi justisi maupun operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan. Setiap malam setelah tarawih, anggota kita bagi di tempat-tempat keramaian dan kita sampaikan tidak ada buka bersama. Baik itu sore pada saat kita melakukan pengaturan sore di tempat-tempat seperti pasar dan tempat-tempat pekan, pasar pekan atau tempat jual-jual takjil itu. Kita selalu himbau tidak ada buka bersama di situ. Tidak ada masyarakat buka bersama, dan dari rumah makan juga wajib memenuhi surat edaran Satgas untuk memenuhi 50% dari jumlah kapasitas. Apabila membandel penuh terus ini akan kita bubarkan. Kalau memang bandel bisa kita kenakan perda, ya, pelanggaran perda nomor 4 tahun 2020. Hari ini sudah dimulai pelarangan mudik, artinya hari ini sudah mulai tegas. Jika ada yang keluar masuk Rohil itu akan diputar balikan atau gimana? Ada syarat-syarat lain atau gimana? Ya, hari ini sudah mulai pengetatan bahwa di luar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Satgas maupun Kementerian Perhubungan, kendaraan yang mau masuk ke Rohil atau ke Riau seperti pribadi atau penumpang yang tanpa surat dinas atau apa, kemudian tidak ada surat keterangan sehat atau surat hasil rapid anti swab antigen, kemudian kendaraan-kendaraan lain angkutan umum kita balik kanankan, kecuali membawa sembako, kemudian orang hamil, orang melahirkan, orang sakit, kemudian dengan tugas tertentu tapi harus disertai dengan surat keterangan sehat itu. Satu pertanyaan lagi untuk Pak Bupati, Pak, mengenai surat sekarang. Ya, baik, terima kasih. Ini mengacu kepada surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia
Untuk menghadapi sholat Idul Fitri tahun ini ya, yang pertama jemaah yang sholat itu dibatasi 50%. Tetap menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, sarankan pakai bawa sajadah, ya, yaitu cuci tangan bersih. Yang kedua, takbir keliling itu ditiadakan. Karena itu takbir biasanya dari mana-mana turun, pengurus-pengurus masjid, musala, ini sangat luar biasa ramainya. Itu ditiadakan. Termasuk berbuka puasa apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, ya, termasuk open house juga tahun ini ditiadakan. Nah, berikutnya juga sesuai dengan surat edaran Menteri Agama itu yang paling penting itu adalah orang mau sholat tarawih misalnya, sekarang ini kan membludak-bludak ini. Nah, sekarang menjadi kenyataan di Bangko sendiri. Nah, yang saya katakan tadi sudah 19 orang hanya tempo 4 jam. Nah, kalau ini kita biarkan terus, akan ada penambahan angka-angka. Nah, inilah menjadi tugas kita bersama. Ya, saya minta teman-teman dari media juga menyampaikan hal ini kepada khalayak ramai masyarakat untuk bersama-sama. Mungkin melalui media massa, mungkin masyarakat bisa membaca itu. Oh, ini dilarang, oh ini tidak boleh, dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Pak Kapolres. Tapi untuk saat ini karena benar-benar peniadaan mudik 6 sampai tanggal 17 ya kita putar balik. Gitu. Dan kita sudah kita sosialisasikan 1 bulan sebelumnya, sudah kita sosialisasikan. Sehingga saat ini ya tidak ada alasan lagi, tidak tahu bahwa 6 sampai tanggal 17 betul-betul tidak ada mudik. Dan penyekatan sudah dilakukan setiap kabupaten. Iya. Ya, antar kabupaten, antar provinsi sudah kita lakukan penyekatan juga. Seperti itu. Kalau dari sudut kendaraan itu memang khususnya mau masuk ke Robil atau memang melintasi ke daerah lain? Yang gimana Mas ya? Ada yang mau ke Pekanbaru, bahkan ada yang mau juga ke Jakarta. Ya, kita sekat, kita putar balik sesuai dengan aturan yang ada. Dan alhamdulillah sampai saat ini hari belum ada yang angkutan umum yang mau melintas. Mungkin sudah diketahui karena sampai saat ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga dari Menteri Perhubungan juga bahwa angkutan umum tidak boleh beroperasi kecuali dia mengangkut barang, tidak mengangkut orang, seperti itu. Di media sosial itu beredar istilahnya jalan-jalan tikus. Dan kalau di sini ada nggak jalan tikus? Alhamdulillah jalan tikus di sini tidak ada, ya, terutama jalan besar. Jalan tikus di sini, kalaupun ada itu tidak bisa dilewati, alias jalannya cukup rusak parah, kondisi parah. Ya, Pengendara yang lain kan, apakah himbauannya jangan lagi atau di mana melewati jalan tikus atau di mana? Oke ya, jadi untuk masyarakat ya kita harus patuhi aturan, patuhi pemerintah dengan tujuan yang baik. Keselamatan rakyat itu yang paling utama. Harapannya tidak mudik, tidak usah menjajah jalan tikus, ya. Harapannya tidak usah mudik dulu karena pasti diputar balik sama petugas. Seperti itu, ya. Dan kalau posko kita di sana kan perbatasan antar provinsi. Kalau di sini kan juga ada nih. Ini artinya Zona merah, ya, zona merah yang saat ini yang perlu kita antisipasi penyebaran COVID-nya jangan sampai keluar dari Bangko dia malah menyebarkan ke daerah lain. Ya, dari luar kecamatan Bangko kita lakukan pemeriksaan kesehatan di sini. Dari kecamatan ya. Ada kejadian ini enggak, Dan? Misalnya orang pecah kaca gitu, ada enggak? Gimana? Kejadian penolakan, misalnya pecah kaca gitu, ada enggak? Kalau penolakan alhamdulillah tidak ada, ya, hanya orang protes tetap ada. Namun kita jelaskan mereka banyak yang memahami, sudah tahu tujuan dan maksud tujuannya kita, dan juga dia sudah mengetahui dari media-media yang lain, TV, cetak ataupun elektronik.